yang mengolok-olok tukang es teh. Kalau kau bikin tadi itu di Tanah Batak ceramah kau kayak gitu, kau olok-olok tukang es teh di Tanah Batak. Es teh itu ku muka kau, Gus, biar tahu kau, Gus. Iya ampun, belum selesai kita sama Agusnya. Agus sedih datang lagi kau, Gus. Baru dikasih jabatan dikit udah tinggi kali kau, Gus. Astaga. Belum lagi kiri kanan kau itu ketok-tok. Aduh, kalau di Batak kau udah dijambain mama-mama Batak kau kayak gitu kau. Astaga. Tinggi kali kau, Gus. Jujur teman-teman, yang paling aku benci kali, yang paling aku palak dan jijik kali, macam muka kata, aku tengok jelebok kata, itu ini yang paling ketawa. Kau bayangkan kalau itu bapak kau bayangkan kalau itu mama kau. Kala-kala binatang kau bikin, sumpah aku. Otaknya kemana? Ini ada orang lagi jualan, kok goblok-goblokin. Ya Allah ya Rabbi. Kita tuh minimal ya, salah satu yang sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun. Mana otak kau? Jangan sementang kau naik jabatan, jangan kau berada di atas. Bos, gak semua orang akan di atas selalu. Gak semua orang akan di atas. Efek sampingnya nanti anak-anak kau, keturunan kau pun akan digitukan sama orang. Kau percayalah, kau tengok aja, ku tunggu kapan kau turun. Es tehmu oke lah. Alhamdulillah masih banyak mau beli. Orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Ini nasihat gratis untuk Anda, tak usah bayar. Tapi kalau Anda mau es teh, silakan dibeli. Hari ini saya sakit hati banget ngeliat postingan ini di mana-mana. Ini bukan orang tua kita ya, tapi sakitnya itu kerasa banget gitu. Dan yang bikin saya sakit hati lagi, yang ngomong begini itu adalah tokoh agama yang pengikutnya banyak, yang bakal banyak dicontoh orang. Ini kita nggak ngomongin golongan-golongan ya, mau NU, Muhammadiyah atau apapun itulah, tapi kita udah ngomong soal etika sama adab kan ya. Dan ini adabnya aja udah nggak ada. Aslinya orang ini udah banyak banget kontroversi ya, cuman saya nggak peduli, nggak ikut campur. Cuman kali ini kayak sakit hati banget, kayak pengen speak up dan buat pengikut-pengikutnya juga sadar gitu loh. Kalian cari guru yang bener gitu loh. Dan bahkan ini masih ada yang ngedukung loh. Jajaran punya jamaahnya, jadi itu ya wajar-wajar saja. Gak masuk akal, wajar-wajar saja. Gus, yang namanya Gus bermasalah mulu. Kenapa sih heboh aja beberapa minggu belakangan yang ada Gus-Gusnya bermasalah mulu, ha? Emang kenapa sih jualan es teh? Halal dia nggak ganggu orang. Ya tapi kan ada klarifikasinya gitu. Tapi kan ujung-ujungnya tetap dibeli. Bukan masalah dibelinya ganteng, dibeli ngehargain orang, bisa nggak? Kalau nggak bisa ngehargain, tutup mulut lo. Orang-orang tuh yang upload IG story tuh lebih baik jualan es teh dibanding jualan agama tuh. Kita solidaritas bersama-sama, kita memosisikan jadi orang lain. Mungkin kita secara ilmu pengetahuan agama dan lain-lain tuh mungkin minim, tapi kita tahu rasanya sedih, rasanya dipermalukan di depan banyak orang, memosisikan orang. Kan dapat jabatan tapi nggak bisa halal. Aduh, gimana sih? Halo Pak Prabowo nih Pak, tuh heboh nih Pak gara-gara bawahannya Bapak begini. Aduh, gimana ntar klarifikasi gitu terus. Makanya jangan sampai nggak ngehargain orang. Emang nggak bosan apa klarifikasi mulu template-nya? Kesalahan klarifikasi gitu aja terus. Berubah. Nggak mungkin bapaknya nangis di situ, nggak mungkin. Sedih pasti, serius. Kalau kalian perhatikan raut wajahnya itu pasti sedih. Dan yang ketiga, kalian perhatikan orang-orang di kanan kirinya tertawa seolah-olah kayak bercanda seperti itu pantas, padahal nggak pantas sama sekali, serius. 3 adab yang dianjurkan dalam Islam saat bertemu penjual. Pertama, berlaku jujur. Kedua, menjaga akar. Jadi perjanjian sebelum jual beli itu sangat penting. Kamu mau beli es teh yang manis, es teh pahit, es teh tawar, atau es teh gold. Yang ketiga, jangan mem-PHP penjual. Dipastikan kalau memang tidak mau beli, tidak usah banyak-banyak tanya. Oke, paham? Mari kita praktekkan. Pak, penoleh saya akeh. Penoleh sampean saya akeh. Nek saya akeh dolen. Ganteng. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir.
Contoh, adab lebih penting daripada ilmu. Karena orang berilmu belum tentu beradab. Jangan sampai ilmu tinggi tapi adab nggak punya. Kebanyakan orang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin angkuh hatinya. Tapi kalau orang beradab, semakin tinggi adabnya, semakin rendah hatinya. Orang berilmu kadang masih mau merendahkan orang lain. Tapi kalau orang beradab, nggak akan pernah mau menghina atau merendahkan orang lain. Orang berilmu masih bisa sombong. Tapi kalau orang beradab, nggak akan pernah sombong. Catat. Emang lucu ya? Lucu. Sama saya tidak menganggap diri saya lebih baik daripada orang ini. Enggak. Cuma Anda ini dianggap orang yang besar di negeri kita. Bapak penjual ST ini, memang dia bukan orang yang besar di negeri kita ini. Tolong, jangan direndahkan begitu. Memang dari dulu saya nggak ada expect sama orang ini. Jangan menghina orang lain. Tahu nggak bro, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk tidak menghina, melecehkan atau meremehkan orang lain. Sesungguhnya kemuliaan seseorang bukan semata karena pangkat, kedudukan, penampilan atau pekerjaannya, akan tetapi akhlak dan ketakwaan yang ia miliki. Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Duduk di UMKM, milik saudara kita sendiri, ya sesekali perlu kita ramaikan, walaupun kadang-kadang kita tidak haus, kita tidak lapar, tapi ketika ngelihat saudara kita ini usahanya maju, itu kita ikut merasa bahagia. Toh nanti kalau mereka sukses juga uangnya akan kembali kepada agama Islam. Maka jangan segan meramaikan, menyemarakkan dan membahagiakan saudara kita dengan membeli barang dagangannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan daerah mana di beliau tinggal. Insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Salam semangat dan berkah berlimpah bagi para pejuang nafkah yang bekerja keras di jalan Allah lewat pekerjaan apapun yang halal. Karena sesungguhnya pekerjaan apapun yang halal tidak layak untuk digoblok-goblokkan dan tidak layak untuk direndahkan. Sebagaimana Rasulullah telah mencium tangan yang kapalan dan keras, yang kasar karena bekerja di Madinah. Juga bahwa Rasulullah menyatakan pekerjaan yang membuat kelelahan di malam hari, yang tubuhnya kesakitan, kepayahan, maka itu menggugurkan dosa-dosa yang tidak bisa digugurkan dengan salat, puasa ataupun istighfar. Berkah selalu untuk semua pejuang yang mungkin dagangnya belum laris, yang mungkin dagangnya belum laku, tetap semangat karena sesungguhnya Allah bisa meninggikan derajat seseorang dengan cara yang luar biasa, dan dia bisa merendahkan derajat seseorang dengan cara yang juga luar biasa. Kalau disuruh ngeborong tapi nggak punya duit, becariin aja abangnya. Kalau jualan orang nggak laku, katain aja kalau itu udah takdir. Kalau punya banyak pengikut, goblokin orang di muka umum udah pasti dimaafin. Ceramah cuma buat profesi, bukan karena emang tulus di jalannya. Oh iya, satu lagi, kalau habis ngejokes tengok ke teman-teman buat validasi jokes gua lucu. Serius, gue mau tanya, lucunya itu ada di mana ya? Kok bisa gitu ya mereka ini sampai tertawa terbahak-bahak ngelihat orang lain dihina? Gue yang ngelihatnya aja sakit hati banget. Gimana perasaan si bapak dan juga keluarganya ngelihat video ini? Sesulit itukah memanusiakan manusia? Dan ternyata memang bener ya, dari kasus ini kita belajar bahwa adab itu memang lebih penting daripada ilmu. Baru-baru ini ya, buat kalian yang belum tahu, ada potongan video yang sangat menggetarkan hati. Gue yakin siapapun kalian pasti akan sakit hati banget dengan video ini. Bayangin aja kalau ini terjadi sama bapak kalian, apa yang akan kalian lakukan? Ketika ada seorang bapak
pedagang es teh yang dibercandain, bahkan sampai dikatain bob sama orang yang katanya adalah seorang pendakwah di sebuah acara pengajian. Dan yang lebih mirisnya lagi ya, semua orang itu tertawa terbahak-bahak melihat bapak ini dipermalukan. Gue cuma bisa berdoa aja ya buat bapak penjual es teh, semoga derajat bapak ditinggikan ya Pak sama Allah. Beban di atas kepala bapak penjual es teh itu mungkin gak bernilai dibandingkan harga sendal si penceramah itu. Tapi ingat, dia sedang berjuang menafkahi keluarganya. Gue cuma mengingatkan lagi buat kalian semua, siapapun kamu, apapun jabatan dan status kamu, ingat ya, harus tetap rendah hati, karena cuma itu yang gak dimiliki sama iblis. We listen and we don't judge. Sebenarnya Gus, pertama kali gue ngeliat lu, itu gue kebingungan, lu beneran ustadz atau dukun? Soalnya tampang lu kayak dukun, kayak nggak ada auranya. We don't judge. Listen and we don't judge. Biarpun kita berteman nih Gus, tapi gue sebenarnya nggak pernah dengar ceramah lu. Soal gue mikirnya nggak ada isinya, kayaknya lu kosong gitu. We don't judge, oke? We listen and we don't judge. Nah nih Gus, terakhir, waktu lu ngata-ngatain tukang es teh manis tuh, gue ngeliat videonya, itu rasanya gue pengen nampol, sumpah. Itu tuh kayak nggak pantas bercanda. Gus, Allah kan udah berfirmannya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu merendahkan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Karena bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang merendahkan. Memang dia bukan orang besar, cuma sekedar pedagang es teh. Tapi apa boleh direndahkan kayak gitu? Digoblok-goblokin kayak gitu. Terus yang hadirin ikut-ikutan ketawa, emang lucunya di mana sih? Ada seseorang pedagang yang mencoba dengan jalan yang halal menyambung hidup, kemudian direndahkan di depan manusia, dibikin malu di depan manusia. Lucunya di mana? Digoblok-goblokin di depan manusia, lucunya di mana? Terakhir, mudah-mudahan netizen yang budiman ada yang bisa berinisiatif untuk mengumpulkan urunan supaya kita bisa datang ke tukang es teh. Kita bantu sebisa kita supaya dia tahu bahwa masih ada saudaranya dari kalangan sesama kaum muslimin yang peduli antara yang satu dengan yang lain. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ki apa? Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol.